yang satunya ini, tapi seolah-olah nih dia tuh berpendapat, well, ini nih gue korbannya, gue nih yang jadi dibully sama netizen. Padahal Hola netizen yang maha benar. Setelah Melanie Ricardo mengunjungi warungnya Kopsa beberapa waktu yang lalu, bukannya mendapat simpati dari netizen yang terhormat, justru sebaliknya, Melanie disebut kepentingannya hanya sebatas uang. Video Melanie Ricardo yang mengunjunginya Kopsa dibagikan melalui akun media sosial TikTok pribadinya. Pada video tersebut, Melanie membahas tuduhan netizen yang terhormat tentang pemilik warungnya Kopsa yang dianggap cuci tangan. Dalam video Melanie Ricardo tersebut, Bang Madun, pemilik warung Kopsa, membantah tuduhan yang diberikan netizen yang budiman kepadanya. Ia berdalih tidak ingin lari dari masalah. Dirinya mengaku bahwa tidak hanya orang lain yang menerima hujatan dari banyak orang, bahkan dirinya dan keluarganya pun terkena imbasnya. Netizen yang berbakti yang melihat video Melanie Ricardo menyampaikan bahwa video tersebut ibarat kembali menyulut api kemarahan dari netizen yang budiman. Melanie dianggap menjadikan kasus tersebut untuk kepentingan pribadinya yang sebelumnya sudah mulai reda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Final dari drama Bang Madun, Code Blue, Oh My adalah finalnya nih kayaknya ya. Bang Madun semakin viral ya kan, semakin terkenal, semakin ramai warungnya, dan pasti semakin banyak pengunjungnya, kualitas masakan semakin enak sepertinya, dan pasti akan selalu ditingkatkan sih untuk menjaga konsumen kan. Nah, si Code Blue follower makin banyak, makin terkenal. Padahal kan hitungannya baru nih, si Code Blue cepet banget naiknya. Terus si AA Juju pun juga begitu, cepet banget naiknya sekarang. Si Oh My nyesel katanya, menyesal karena dampak dari itu si Oh My dapat hujatan seluruh Indonesia. Kayaknya seluruh Indonesia pada ngehujat Oh My. Dan si netizen kayak aku dan kamu dapat dosa. Kita cuma dapat dosa aja bu, nyinyir ya kan. Tapi kalau kayak iya deh, kita dapat dosa aja. Tapi aku udah minta maaf sama Bang Madun. Kamu minta maaf nih biar nggak kebanyakan dosa, pasti dimaafin. Karena jawabannya udah pasti semuanya dimaafin tuh. Di podcastnya udah lihat belum podcastnya? Semuanya dimaafin, semuanya dimaafin sama Bang Madun. Sudah pada lihat ya, jadi banyak netizen yang bilang, udahlah minta maaf aja gitu, emang salah gini, kan gara-gara dia jadinya begini gitu kan. Nah, kita nyuruh orang minta maaf, sementara orangnya aja nggak ngerasa salah, terus ngapain nyuruh orang minta maaf gitu loh. Jadi ya kayaknya bakalan buang-buang waktu, ngapain gitu ya kan. Jadi ya udahlah, memang orangnya juga nggak ngerasa bersalah dan dia juga ngerasa apa yang dia lakuin udah bener, ya udah, walaupun kesannya di kita aneh ya kan, emang dia yang salah emang, tapi kan gue bilang orangnya aja nggak ngerasa salah, jadi mau mulut netizen seluruh dunia ngehujat dia atau ya setidaknya nyuruh dia minta maaf, dia nggak ngerasa bersalah ya kan. Jadi ya biarin aja lah, suka dia aja lah ya. akhirnya Nyak Kopsa buka suara dan berani mengeluarkan opininya dia setelah dipertemukan oleh Om Denny Sumargo di podcastnya Om Denny dengan Kode Blue. Di sini Kak Mel jujur gue respect banget karena Kak Mel bisa ngebongkar sudut pandangnya Nyak Kopsa ini. Well, di sini dia pun mengakui loh kalau akar muakar masalahnya itu dari dia. Tapi yang sangat dia bingung nih sampai sekarang, kenapa ada satu pihak yang tidak ingin berdamai. Padahal sebagai akar muakar masalahnya dia nih, gue yakin banget kok Nyak Kopsa itu ada beban moralnya sendiri nih. Karena pasti tujuannya beliau itu, ya ini masalah gara-gara dari warung gue nih. Ya gue ada etiket baik buat menyelesaikan masalah-masalah itu. Salah satunya dia minta maaf ke A Juju, ke Kode Blue, dan tentunya tuh semua dirangkul men. Bagi gue dia ini bener-bener jiwa kesatria banget. Tapi yang sangat aneh, yang mbak yang satunya lagi ini, dia minta maaf, tapi minta maafnya itu ke followersnya dia, ke anak dan cucunya dia. Well, itu bener ada benernya juga, tapi kan kalau ditarik lagi ke belakang nih, si Nyak Kopsa pun kan juga cerita, dia itu awalnya dia pusing dan dia cuman menceritakan masalah ini ya
cuma sekedar minta didengerin aja. Tapi kan teman yang satunya ini kan, sahabat yang satunya ini kan terlalu inisiatif untuk pasang badan. Bahkan berani banget untuk men-stitch videonya AA Juju dan mereveal siapa si Kode Blue ini. Bahkan si Nyakopsa pun juga sampai kaget nih. Padahal gue yakin banget nih, as the real victim di sini yaitu Nyakopsa, bukan si yang satunya ini. Tapi seolah-olah nih dia tuh berpendapat, well, ini nih gue korbannya, gue nih yang jadi dibully sama netizen. Padahal gue yakin banget men, buliannya Nyakopsa dari netizen itu lebih sadis. Well, mungkin sebagai netizen seharusnya kita lebih proper sih untuk nyerang ke si individunya aja. Tapi ya mungkin mereka emosi juga kali ya, karena lu pasang badannya itu kan ngebawa, boleh dibilang tuh bikin netizen keselnya itu, lu kan ngebawa gue ini senior, lu tuh junior, lu tuh harus punya etika yang gini. Well, di sini Nyakopsa yang lebih umurnya, secara umur aja udah senior, dia aja berani ngerangkul loh, dia aja berani minta maaf. Lah, ibu yang satu ini piye toh? Kalau Anda benar-benar sayang sama apa yang Anda bilang, maksudnya benar-benar sayang sama keluarga, benar-benar itu, tinggal bilang, oke, gue salah, gue hilaf. Udah, karena kan mungkin gue sebagai sahabat, sebagai teman, gue juga ingin teman gue ini benar-benar diperlakukan dengan baik juga. Again, cuma kayak begitu aja. Ini cuma kesalahpahaman, tapi kok beliau selalu berpendapat dia nggak salah. Terus dia berpikir kalau dia benar. Padahal kan seharusnya dia nggak punya hak untuk membuka siapa jati dirinya si Kode Blue inilah, atau ikut campur ke ranah pribadi lah. Menurut gue ya, it's too much, it's over. Jadi karena dia yang memulai genderang perang duluan, otomatis fans-fansnya Kode Blue ini nyerang balik secara personal sih. Jadi ya, apa yang kamu tabur ya, itu yang kamu tuai sih. As simple as it is aja. Dan semoga masalahnya ini cepet kelar. Karena kalau lo denger nih dari videonya Kak Mel tadi, dia itu juga menceritakan, gue itu belanya itu karena ada suatu cerita yang gak bisa gue ceritain. Well, kalau itu bener, please monggo. Ya, kami tunggu nih versi ceritanya si mbaknya kayak gimana. Karena kita pengen ngeklopin nih biar timelinenya enak. Dan ya mungkin diam itu emas buat mbaknya, jadi dia prefer untuk stay silent. Ataukah diam itu karena dia, mostly orang diam itu tahu biar nggak pancing emosi, atau ada lagi orang itu diam karena tahu dia salah, jadi mendingan udah daripada nanti gue memperkeruh suasana, mendingan gue diem. Itu sih. Well, again, semoga semuanya diselesaikan dengan baik-baik aja. Itu aja sih. Perseteruan sengit antara Ibu Somai dan Hot Blue, dua vlogger kondangan di Konoha. Semua ini terjadi gara-gara vlogger Hot Blue mereview warungnya Bang Mandor yang katanya telur ceploknya harganya 60.000. Ada tisu-tisu, bau-bau dan tetek bengek. Bang Mandor marah. Namun, Ibu Somai mengungkap identitas melalui social media daripada vlogger kondangan Hot Blue. Menurut saya, semua mendapatkan kesalahan dari perkara ini. Ada asap karena ada api. Kalau tidak ada vlogger-vlogger itu dan review yang mungkin suka menyindir makanan orang, tempat orang, apalagi warung Bang Mandor itu adalah warung, bukan restoran bintang 5 dan bukan hotel. Dan katanya kalau si vlogger itu yang sudah S2, S3, S-Mambo begitu cerdas dan pintar, dan kenapa kalau sudah punya ijazah dan gelar FNB yang tertinggi sedunia, kok mau review warung? Kalau kita memiliki gelar yang begitu tinggi dan bergengsi, ya kita harusnya mereview resto-resto mahal. Ya di Jakarta, hotel bintang 5 ya sesuai dengan ijazah kita. Tidak mungkin kita itu ijazah tinggi-tinggi, habis itu review warung. Dengan segala hormat dengan warung. Karena memang warung itu, Bang Mandor khususnya, adalah warung yang dia bangun setelah 25 tahun dengan sistem kekeluargaan. Dengan sistem mungkin acak adut. Dan pelanggan juga terima saja karena memang namanya warung, lesehan. Jadi cincai-cincai dan pelanggan pun tidak menuntut.
Buktinya mereka sering kembali dan 25 tahun warung itu tetap berdiri. Jadi mari kita juga jangan kasih nasihat aneh-aneh ke Bang Mandor. Suruh bikin sistem lah inilah, parkiran dibesarin lah, bikin gedung lah, bikin SOP. Mungkin nanti pakai iPad untuk cari menu itu, pesen menu, tap, pakai CCTV, ya, pakai mikrofon lah, inilah itu. Nggak perlu, karena namanya juga warung. Dan menurut saya kalau berubah dari warung jadi restoran, justru akan hilang ciri khasnya. Karena warung Bang Mandor ini ciri khasnya adalah dia ada di situ. Dia begitu ceria, begitu bikin orang ketawa. Kalau dibikin serius, malah hilang ciri khasnya. Dia adalah orang kocak yang suka bergaul dengan pelanggan. Kalau dibikin sistem ketat dan sempurna, justru aneh dan justru hilang ciri khasnya. Jadi kalau kita punya gelar tinggi-tinggi dan kita bilang kita food vlogger internasional bla 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 bla, ya kita harus kasih nasihat sesuai dengan target market. Ya mungkin hotel bintang 5, restoran lah yang udah punya standar tertentu, SOP, bla 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 bla, kita boleh. Tapi kalau warung, biarkanlah warung jadi seperti warung. Dan jangan juga menunggu investor si Bang Mandor ini. Karena menunggu investor artinya akan ada perubahan yang dahsyat. Dan siapa tahu juga si Bang Mandor ini bisa didepak. Karena biasanya orang yang punya uang, punya kuasa, resepnya dicuri. Dan urusan juga telur 60.000, siapa tahu juga telur itu adalah ayam kampung. Saya juga kalau beli telur itu di supermarket, 10 biji 60.000. Yang itu adalah telur full omega, impor dari Jepang. Dan kalau memang kita nggak punya duit, ya kenapa kita masuk ke warung kalau kita kantong kering? Yang dibahas telur itu saja. Saya rasa tidak bijak. Dan kita selalu harus mereview yang positif, yang baik, mengangkat, menutupi kelemahan daripada warung atau restoran. Dan kita mengatakan kita berhak karena kita bayar 200-300 ribu. Segitu doang. Kita berhak komentar. Komentar untuk diri sendiri boleh. Pulang ke rumah, nggak suka makanan, jangan balik. Tapi kalau kita komentar di sosial media, di-upload, dan jutaan orang tonton tanpa sepengetahuan si owner, bisa ngamuk ownernya. Untung aja Bang Mandor tidak menuntut vlogger Hot Blue. Tapi karena ceritanya ini sekarang menguntungkan juga untuk Bang Mandor dan masuk podcast jadi viral, ya mungkin dia senang. Tapi hati-hati juga kalau viral. Karena kadang-kala saya juga punya restoran, saya tidak mau viral. Saya punya restoran Italia di Bogor, high end dan harganya mahal. Sekali makan satu orang bisa 2 juta rupiah karena makanannya itu full set dengan berbagai sajian-sajian impor dari Italia. Saya tidak mau orang itu datang ke tempat saya, nanti mereka komen, kok spagettinya mahal? Ya tentu, karena saya pakai spaghetti impor dari Italia, bukan spaghetti lokal yang dibikin di Tangerang misalnya. Jadi, menurut saya, kita jangan bahaslah urusan harga-harga, berhak. Kalau kita upload sesuatu sosial media, kita harus kasih lihat editan itu ke si owner, setuju atau tidak. Kalau editan video tersebut memang sesuai dan cocok, dan owner juga setuju, baru bisa di-upload. Jangan main begitu saja upload, mencari kelemahan orang. Memang kita tidak punya kelemahan. Kita penuh kelemahan. Jangan melihat kelemahan orang lain. Karena bisa saja itu restoran warung Bang Mandor tutup dan karyawan pulang kampung gara-gara review yang salah. Dan urusan juga Ibu Somai menurut saya, ya mungkin dia tujuannya baik untuk membela UMKM, tapi dia juga bablas anginnya. Ya, urusin body shaming lah, inilah, itulah. Semua ada salahnya. Jadi menurut saya solusinya saling minta maaf. Dari Hot Blue sama si Ibu Somai,
dan si Bang Mandor jadi penengah, yang saya ajukan Hot Blue sama Ibu Somai bergabung berkolaborasi. Ibu Somai urusan warung, ya, target marketnya warung, middle low, yang urusin kuliner UMKM, ya, dan mengangkat hal-hal positif. Dan si Hot Blue yang katanya punya gelar S2, S3, S Mambo, urusan makanan yang high end, ya, dari hotel, restoran mahal, yang benar-benar mahal. Jadi mereka bergabung, minta maaf, jangan urusan hukum. Ini masalah ego masing-masing. Yang satu Hot Blue juga punya ego, dia kekeh dengan pendiriannya, dia suka review dengan cara dia tuh hak dia. Ibu Somai juga nggak mau minta maaf. Ya minta maaf sajalah. Apa salahnya sih, memang benar kita melakukan kesalahan, bablas karena emosi dengan tujuan membela Bang Mandor atau UMKM. Tapi untuk norma orang Konoha itu tidak benar. Kalau dibully sih ya biasa-biasa aja sih. Tapi kita juga dibully nggak arah ke masalah fisik, masalah yang lain-lain. Itu saja menurut saya. Jadi semoga perkara ini selesai. Ini cuma masalah ego kok dari dua pihak. Dan ini terjadi gara-gara review asal. Tolong vlogger-vlogger review dengan cara yang baik, bijak. Dan kalau itu bukan bidang kalian, jangan coba komentar. Kalau kamu nggak ngerti masakan India misalnya, jangan komentar masakan India. Kalau kamu nggak ngerti masakan Jogja, gudeg yang misalnya manis, jangan komen. Kalau kamu nggak suka manis, jangan komen, ih manis banget ya. Jangan komen aneh-aneh, karena selera itu berbeda. Dan kalau kita urusan kulineran itu subjektif. Ada orang suka dan ada orang tidak suka. Saya bicara karena saya punya restoran Italia di Bogor, dan saya melarang keras vlogger datang. Karena saya tahu banyak vlogger hanya mau nyindir, hanya mau viral dengan kata-kata aneh-aneh, sedikit sekali yang bijak. Buktinya banyak vlogger telah meruntuhkan banyak orang. Tapi semoga sekarang vlogger-vlogger ini berubah sikap. Terima kasih dari Om Bule WNI.